Halo semuanya, malam. Ini kita mulai aja ya. Aku izin share screen. Oh ya, nanti selama aku presentasi ini menjelasin, nanti kayaknya bakalan off cam ya, izin off cam teman-teman. Soalnya lagi hujan, jadi takutnya nanti malah nggak kondusif ya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah. Udah, oke. Sepertinya. Udah gede sih. Oke, selamat malam teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah nyempetin buat join. Sebelum kita mulai pembelajarannya, diharapkan berdoa ya, berdoa di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita langsung mulai aja. Ini aku langsung izin off cam ya. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung di kolom chat. Atau kalau mau di-unmute juga boleh. Oke, kita mulai. Kita hari ini bakal ngebahas materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kok nggak bisa di-enter? Bentar. Oke. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Raka Mulia Sodik dari Telkom University. Sekarang lagi aktif juga magang di beberapa platform dan juga jadi tutor ekonomi di PJJ ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan sehabis kelas, boleh kontak aku di bawah ini ya. Nanti di-save aja. Nggak apa-apa nggak di-follow juga teman-teman, kalau mau ada pertanyaan aja ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, pada dasarnya itu kan ada sumber daya alam, sumber daya manusia, perkembangan iptek, sama ketersediaan modal. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ini tuh saling berpengaruh ya teman-teman. Kayak misalnya sumber daya alamnya tuh melimpah gitu. Nah, sumber daya alam yang melimpah itu belum tentu loh jadi satu-satunya indikator dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena percuma aja kalau sumber dayanya melimpah, tapi kita nggak bisa ngurus sumber daya alamnya itu dengan baik gitu. Jadi nggak maksimal gitu kan. Makanya itu juga bakal berhubungan sama sumber daya manusia. Gitu. Kalau sumber daya manusianya udah baik, gitu, otomatis sumber daya alamnya juga bakal teralokasikan dengan baik gitu. Nah, tapi nggak cukup dari sumber daya manusia aja, karena sumber daya manusia itu kan ada limitnya gitu ya teman-teman. Makanya dibantu juga oleh perkembangan iptek gitu. Nanti semakin canggih teknologi juga kan akan membantu proses produksi gitu. Dan juga ada ketersediaan modal gitu. Semakin besar modal yang perusahaan miliki gitu, semakin menunjang pula untuk pertumbuhan serta pengembangan ekonomi ya. Karena kan kalau modalnya banyak, jadi lebih mudah ya proses produksinya gitu. Lebih enak buat memproduksi sesuatu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Aku bacain dulu ya pengertiannya. Jadi secara singkatnya itu pertumbuhan ekonomi itu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat dilihat dari kenaikan PDB real. PDB real ya teman-teman. Kan real itu maksudnya yang sebenarnya. Kan ada yang nominal, ada yang real ya. Kalau teman-teman masih ingat di pendapatan nasional kalau nggak salah materinya. Jadi kalau P yang nominal itu dia udah kena inflasi. Kalau yang real itu yang sebenarnya gitu, nilai sebenarnya ya. Oh ya, aku mau nanya dulu dong, menurut kalian pertumbuhan ekonomi itu bisa nggak ya jadi indikator kesejahteraan masyarakat gitu? Boleh langsung di-unmute atau mau di-chat juga boleh. Ada yang tahu jawabannya? Enggak, belum tahu ya? Oke, aku coba lanjutin dulu ya, nanti kita jawab bareng-bareng. Oke, ini aku juga mau ngejelasin dari pertumbuhan ekonomi. Ada ilustrasi kayak gini, bentar aku harus coret deh kayaknya. Biar lebih paham ya pertumbuhan ekonomi supaya, salah lihat, sorry. Oke. Biar lebih paham lagi tentang pertumbuhan ekonomi, kita pakai ilustrasi aja ya. Takutnya nanti kalau kalau dijelasin pakai pengertian kayak gini, ribet misalnya. Jadi misalnya kita punya suatu negara deh atau suatu kota.
kita namain kotanya apa ya? Kok nggak ada lagi? Misalnya begitu. Jadi kita namain aja deh kotanya pjj.id ya misalnya. Kota PJJ misalnya. Nah, di kota PJJ ini mulai ada apa ya? Produksi ayam misalnya ya, produksi telur lah gitu ya, kayak menjual telur gitu. Nah, dari hasil produksi telur itu ada menghasilkan 200 juta. Bentar ya, ada nggak ya? Nah, misalnya ya, telur itu 200 juta gitu kan. Terus ada lagi nih produksi misalnya roti. Tuh, kita ganti roti. Roti itu 400 juta misalnya ya. Terus ada lagi beras misalnya. Maaf ya teman-teman, jelek tulisannya. Beras itu berapa ya? 150 juta deh. 150 juta. Terus ada apa ya? Alat-alat apa aja lah, alat-alat apa gitu. 250. Ini itu totalnya berarti kan 1 miliar gitu. Nah, ini itu adalah PDB real, misalnya kita ibaratin tahun 2019 ya. Tahun 2019 gitu. Nah, dia bakalan meningkat gitu. Misalnya ya, di tahun 2020 kita ganti lagi nih. Meningkat misalnya. Ayam jadi berapa ya? 250 deh. Roti jadi 500. Beras itu jadi berapa ya? 500, 150, tambah 200 aja deh. Dia jadi 200, terus alat-alat 300, terus ada lagi penambahan produksi. Nggak cuma 4 ini. Ada nambah, misalnya ada transportasi. Transportasi 200. Terus ada apa ya, market gitulah, kayak supermarket atau apa gitu ya. Dia 300. Terus pabrik, let's say berapa ya, 250 gitu. Mereka ini semua ditotalin misalnya jadi 2M. Ya, kita totalin aja. Nah, ini adalah PDB real 2020. Nah, apa yang mau aku katain dari sini, ini tuh adalah ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ada barang atau jasa yang meningkat dan dilihat dari angka PDB realnya, nah itu disebut pertumbuhan ekonomi. Ya, sampai sini paham? Jadi kalau ada kenaikan dari produksi maupun barang ataupun jasa gitu, dan kita lihat dari angka PDB realnya, itu disebut pertumbuhan ekonomi. Oke? Kita lanjut ya. Nah, tapi kalau misalnya ada ditanya, apakah pertumbuhan ekonomi itu selalu naik? Jawabannya enggak ya. Karena kan waktu COVID-19, kalau kalian masih ingat tahun 2020, itu Indonesia lagi mengalami resesi ya, penurunan pertumbuhan ekonomi gitu, dia sampai negatif gitu. Nah, itu juga tetap disebut pertumbuhan ekonomi, cuma nilainya negatif. Gitu. Oke, ini ada cara menghitung pertumbuhan ekonominya, ini rumusnya ya. Jadi tadi kan pertumbuhan ekonomi itu ngitung PDB real ya. PDB yang tidak dikenai inflasi, PDB yang sebenarnya gitu. Makanya di sini rumusnya, kalau misalnya kita mau nyari apa ya, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 misalnya, berarti itu nanti bakal ngitungnya PDB tahun 2020 dikurangi PDB, berarti tahun 2020 dikurangi 1 nih, kan ada kurang 1. Berarti tahun sebelumnya ya, dikurangi tahun sebelumnya, dibagi juga nanti PDB tahun sebelumnya. Jadi nanti ketemulah nilai PDB realnya. Gitu. Nanti kita ngitung di latihan soal ya. Nah, ini ada teori pertumbuhan ekonomi yang terkenalnya. Sebenarnya ada lagi teori kayak teori merkantilisme gitu. Iya, yang enggak. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bakal dihitung kayak persenan. Ini kan ada nih 100%. Mana ya? Jadi ada yang nanya. Kan nanyanya apa tadi? Lupa lagi. Yang 2M itu pertumbuhan ekonomi atau bukan. Nah, jadi yang nanti dihitung itu kan dikali 100%, nanti persenannya. Jadi berapa peningkatan dari 2019 ke 2020 gitu misalnya. Jadi bukan tok 2M-nya gitu ya. Jadi kita lihat itu peningkatannya ya. Oke, ini yang di teori pertumbuhan ekonomi. Ada historis, klasik, dan klasik. Tadi aku bilang ada teori yang lainnya, cuma kalau nggak salah itu di UTBK itu
sampai banyak banget teorinya. Paling yang 3 ini, soalnya aku udah ngeliat beberapa sumber pembelajaran kayak, ini sebut merek aja ya, kayak Ruang Guru, Jenis, dan lain-lain, mereka cuma bahas ini doang gitu. Jadi ya semoga aja nanti di UTBK juga cuma ini doang ya. Nah, yang pertama itu ada teori historis. Dari namanya aja udah historis. Bahasa Inggrisnya history. History itu kan kalau misalnya kita iniin, jadi kenapa nggak bisa? Bentar ya. Aku masih share screen. Nah. Ini aku bisa share screen nggak sih, teman-teman? Apa udah nggak ya? Ada share screen-nya. Apa? Nggak ada? Hilang? Nggak ada. Oh, oke. Nah, sorry ya. Sekarang udah ada? Udah. Oke. Good. Nah, jadi kalau kita lihat teori historis itu bisa dibilang jadi perubahan dari waktu ke waktu, histori gitu. Nah, di sini kalau di pengertiannya itu menitik beratkan dari tahap prasejarah hingga tahapan industri. Nah, tokoh-tokohnya ada Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Becher, sama Werner von Braun, sama Rostow. Ini kita sebut aja Rostow ya, karena kepanjangan namanya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini kurang satu orangnya. Nah, kita ke Friedrich List, oke? Nah, di sini beliau ini kurang setuju sebenarnya dengan teori perdagangan bebas yang dikatakan sama Adam Smith. Nanti kita bakal tahu Adam Smith itu siapa. Cuma diingat dulu kalau Friedrich ini kurang setuju dengan teori perdagangan bebas Adam Smith. Friedrich List ini berpikir kalau perdagangan itu masih harus ada campur tangan pemerintah. Oke? Nah, di sini beliau membagi pertumbuhan ekonomi itu ke 4 4 bagian gitu. 4 tahap. Yang pertama ada tahap berburu. Tahap berburu ini, jadi kalau di sejarah kan suka ada tuh tahap berburu, tahap ini, tahap itu. Nah, di sini juga sama di ekonomi, ada tahap berburu, ada tahap berternak, terus bertani, terus ada mulai perdagangan. Di tahap berburu ini masyarakat tidak hidup menetap. Maksudnya apa ya? Maksudnya pindah-pindah ya mereka. Mereka cenderung memenuhi kebutuhan dari alam. Kenapa pindah-pindah? Jadi mereka kalau misalnya udah di daerah yang A itu habis sumber daya alam ya mereka otomatis bakal pindah ke daerah yang lain ya. Nah, ini ya yang berternak dan bertani. Nah, di sini mulai hidup menetap. Kenapa? Karena tadi mereka mulai apa ya? Teman, suara aku jelas kah ya? Saya tadi ada peringatan koneksi aku jelek. Enggak itu, apa itu? Putus-putus nggak ya suaranya? Macet ya suaranya? Itu apa itu putus-putus? Kalau sekarang udah jelas? Udah jelas. Putus. Jelas kan? Oke, Nah, kita lanjut ke berternak dan bertani. Tadi masyarakatnya udah mulai ngerti nih cara makanya mereka udahlah timbul pedesaan gitu ya. Nah, terus lanjutlah nih, udah ada pedesaan, udah mulai bertani, berternak, mereka ke kerajinan. Nah, mereka tuh menjadikan kerajinan ini sebagai usaha sampingan. Karena tetap aja kalau usaha utamanya itu mereka tetap bertani ya. Belum ada dagang-dagangan gitu. Terus kerajinannya tuh kayak alat makan, atau dulu sering disebut kayak ada pandai besi. Nah, itu tuh di tahap bertani dan kerajinan. Terus kita lanjut lagi di tahap perdagangan ya yang ini. Nah, tahap perdagangan ini itu kan mulai muncul ada industri perdagangan gitu. Mereka udah mulai mengenal transportasi, terus udah mulai ada ilmu pengetahuan. Nah, karena mulai ada ilmu pengetahuan ini kan mereka berdagang, lalu dagangnya juga udah ke internasional gitu, ekonominya udah semakin maju. Nah, itu menurut Friedrich List. Kenapa namanya pada susah ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Bruno Hildebrand. Oke, kalau yang Bruno Hildebrand ini dia berdasarkan
alat tukar ya. Barter, uang, kredit ini tuh adalah alat. Nah, barter, kalian tahu kan barter itu nukerin barang dengan barang gitu. Dan juga mereka di sini tuh belum kenal uang. Nah, tapi barter ini tuh kelemahannya itu kayak nilainya nggak setara dan belum tentu ada orang yang mau barter. Kenapa nilainya nggak setara? Jadi misalnya kayak gini. Zaman dulu kan belum ada uang ya. Jadi misalnya, masa mau nuker sapi sama nuker apel, paham nggak? Jadi kayak aku nuker sama kamu, aku kasih kamu sapi, kamu kasih aku apel, ya aku yang rugi dong, ya kan? Gitu. Jadi makanya barter ini masih dianggap banyak kelemahannya gitu, karena nilainya tuh nggak pasti, nggak setara juga gitu, malah merugikan orang lain juga gitu. Terus belum tentu ada yang mau nuker apel sama nuker sapi sama apel gitu, kan lebih mahal sapi gitu, lebih mahal sapi gitu ya. Nah terus kita lanjut ke uang, ke tahapan udah mulai kenal uang gitu. Jadikanlah uang ini pertukaran barang dengan uang. Jadi setiap barang punya nilainya gitu. Kayak misalnya permen 500-an gitu kan, terus makanan berapa gitu, itu udah mulai punya nilai. Dan di sini juga orang-orang udah mulai investasi saham ya, kayak gitu-gitu udah udah mulai nabung gitu. Nah, terus kita lanjut ke kredit. Tahapan kredit ini ya pertukarannya menggunakan instrumen kredit gitu aja. Cuma aslinya kredit ini baru ada banget di tahun 1950-an. Jadi kredit yang mereka tuh beda ya sama kredit yang kayak kita gitu. Nah, ini sekarang kita ke Karl Bacher. Nah, terus di sini tuh si Karl ini tuh membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan jarak antara produsen dan konsumen. Nah, RT ini rumah tangga ya. Nah, kata si Karl itu ada rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Ya, aku jelasin secara singkat. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi kalau rumah tangga tertutup, intinya kan yang harus ingat itu rumah tangga tertutup itu hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok atau kelompok. Oke, itu tertutup. Sendiri atau kelompok itu kata kuncinya. Itu yang perlu kalian ingat gitu ya. Terus pindah ke rumah tangga kota. Jadi ibaratkan tahapan ini tuh adalah tahapan yang semakin meningkat ya dari tadi. Bukan kayak ABCD, bukan, tapi meningkat mereka. Dari udah tertutup, kita pindah ke rumah tangga kota. Nah, di rumah tangga kota itu melakukan pertukaran baik antara orang maupun kota. Jadi di sini tadinya sendiri atau kelompok, terus pertumbuhan penduduknya makin banyak, mulailah mereka membangun sebuah desa gitu, membangun juga sebuah kota gitu yang dijadikan pusat perdagangan. Nah, barulah terjadi kegiatan interaksi ekonomi desa dengan kota. Terus meningkat lagi nih ke rumah tangga bangsa, karena udah makin banyak juga orangnya gitu. Terus ilmu pengetahuan juga makin banyak, ilmu pengetahuan juga makin meningkat, jadi ekonominya makin luas. Terjadilah interaksi perekonomian antar kota gitu ya. Nah, terus antar kota tuh misalnya ya kayak Bandung, Jakarta kayak gitu ya. Nah, terus kita ganti ke rumah tangga dunia ya. Rumah tangga dunia ini udah mulai perdagangan internasional kayak gitu ya. Jadi ini meningkat, tinggal kalian hafalin tertutup, kota, bangsa, dunia, jangan sampai ketuker ya. Itu aja intinya. Karena kalau misalnya dijelasin banyak nanti malah jadi kayak pusing gitu. Oke, kita ke Werner Sombart. Nah, kalau ini dibagi jadi 4, prakapitalisme, kapitalis madya, sama kapitalis raya, kapitalisme akhir. Nah, kalau yang prakapitalisme itu sama, memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok, umumnya hidup dari sektor pertanian. Pokoknya tahapan pertama itu mereka pasti banget kayak mulai dari sektor pertanian gitu. Mulai dari yang zaman dulu banget, belum ada teknologi gitu ya. Nah, terus pindahlah ke kapitalis madya. Di sini tuh mulai mengenal perdagangan. Nah, ini tuh adalah cikal bakalnya ke kapitalis ya, ke zaman
ketahapan kapitalis. Jadi manusia udah mulai mengenal uang, terus udah mulai tahu keuntungan dan cara memperolehnya, lalu mereka menumpuk keuntungan itu dan menjadi ya pada kaya-kaya lah gitu ya. Nah, terus lanjut ke tahap kapitalis raya. Nah, kalau kapitalis raya ini muncul kaum-kaum kapitalis modal dan kaum buruh gitu. Jadi kayak dibagi gitu. Ada yang modal, ada yang kaum buruh gitu. Ada yang pemilik modal, ada yang kaum buruh. Nah, di kapitalis akhir, karena tadi di kapitalis raya itu mereka dibagi kaumnya antara kaum modal sama kaum buruh, ada yang merasa nggak adil nih, kayak ada perbedaan, ada kesenjangan kesejahteraan gitu. Karena beda gitu. Nah, terus di sini mereka pada pengen kesetaraan gitu. Sehingga dari kesetaraan itu mendorong adanya perubahan sistem menjadi sosialis atau adanya peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, jadi maksudnya muncul kaum sosialis gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ke Rostow. Nah, Rostow ini kalau yang dari 4 sebelumnya mereka tuh orang Jerman. Kalau yang Rostow ini kalau nggak salah orang Amerika. Dia beda. Nah, menurut berdasarkan tahapan yang Rostow miliki itu kayak yang paling detail. Terus emang dia tuh menulis tahapan itu berdasarkan riset dari berbagai negara gitu. Nah, yang pertama ada tradisional. Sama aja sebenarnya mereka sektor yang masih awal-awal banget nih, adat istiadatnya masih kuat, terus produksi itu masih menggunakan alat sederhana, terus juga produksinya masih terbatas ya, belum kenal ada teknologi gitu, jadi masih serba terbatas gitu. Nah, terus lanjut ke tahap transisi. Nah, di tahap transisi ini namanya juga transisi ya, jadi dari adat istiadatnya kental banget ke yang udah mulai nggak kental nih si adat istiadatnya gitu. Mereka mulai meninggalkan adat istiadat gitu. Terus karena mengenal iptek gitu. Jadi bakal ada sistem politik gitu, terus ada perubahan sistem sosial dan ekonomi gitu. Mereka mulai mengenal konsep bernegara juga gitu ya. Dan mulai mengarah ke industri. Nah, terus kita lanjut ke tahap lepas landas atau take off. Nah, di sini tuh mereka ekonominya jalan dan terus tumbuh, terus sudah mulai ada investasi dan investasinya juga meningkat. Lalu ada kestabilan di bidang politik dan sosial yang muncul di tahap transisi. Nah, di tahap lepas landas ini mulai distabilkan gitu. Nah, lanjut. Terus jadi kalau Rostow itu dia paling banyak, dia ada 5. Sisanya itu paling 4 atau 3 gitu. Nah, lanjut ke yang matang, perekonomian matang. Di sini tuh sektor industri itu makin banyak, terus muncul tenaga kerja profesional, maksudnya tuh kayak tenaga kerja itu udah pada terdidik gitu, udah pada nggak sembarangan kerja, tapi udah dibekali dengan ilmu pengetahuan gitu. Terus negara juga mulai mampu mengatasi kesulitan ekonomi sendiri. Sebelumnya itu negara tuh mungkin lebih banyak bergantungan dengan negara lain gitu. Karena kan negara lain mungkin lebih maju daripada negara kita gitu kan. Sebenarnya sekarang juga masih kayak gitu, cuma tidak sebanyak dulu gitu ya. Karena di yang matang ini teknologinya udah makin canggih gitu. Oke, kita ganti ke tahap selanjutnya, yaitu ekonomi konsumsi tinggi atau high mass consumption. Nah, di sini mulai tercapainya kemakmuran. Terus pendapatan per kapitanya udah tinggi. Nah, karena pendapatan per kapitanya tinggi, orang udah mau beli kebutuhan tersier gitu, enggak primer doang gitu. Mereka udah mulai ke kebutuhan tersier gitu. Udah pada kaya-kaya gitu. Oke. Nah, yang ini ada teori klasik. Yang teori klasik ini mulai terjadi pasar bebas dalam mencapai keseimbangannya. Yang tadi aku ingat nggak yang tadi aku pertama bilang kalau dia tuh nggak setuju sama Adam Smith. Nah, disinilah Adam Smith itu ada. Jadi siapa yang nggak setuju ya? Aku lupa. Kalau nggak salah, Bruno gitu ya. Nah, yang di teori klasik ini mereka bilang nggak ada campur tangan pemerintah gitu. Jadi ya udah perekonomiannya diserahkan ke mekanisme pasar. Tokoh-tokohnya ada Adam Smith, David Ricardo, sama Robert Malthus. Oke. Lanjut. Nah, ini Adam Smith. Bukan Sam Smith-nya, teman-teman, ini Adam Smith.
Oke. Nah, ini kata-kata yang aku bold itu kalian harus ingat. Kalau Adam Smith itu dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika adanya pertambahan jumlah penduduk. Apakah benar? Ya, benar-benar aja gitu. Cuma nanti kita bahas lagi apakah tepat atau tidaknya. Nah, jadi kata Adam Smith, kalau misalnya kalau misalnya ada pertambahan jumlah penduduk, gitu, otomatis bakalan menambah jumlah tenaga kerja, ya enggak? Karena kan makin banyak penduduknya, terus makin mudah juga untuk mencari tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerjanya semakin banyak, itu kan berarti kan makin ada berbagai macam spesialisasi gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan produktivitas pekerja, yang mana itu juga akan meningkatkan penambahan output. Nah, mungkin aku agak belibet, jadi aku gambarin aja. Nah, jadi kata Adam Smith, kalau misalnya ada pertumbuhan penduduk, nah ini pertumbuhan penduduknya naik, terus kata Adam Smith, berarti kalau pertumbuhan penduduknya naik, apa tadi tenaga kerjanya ya? Tenaga kerjanya naik. Tenaga kerjanya bertambah atau udah makin banyak nih spesialisasi di bidang tertentu. Spesialisasi. Nah, kalau tenaga kerjanya juga meningkat, berarti kan output juga akan meningkat gitu. Nah, kalau outputnya meningkat, berarti kata Adam Smith bakal ada pertumbuhan ekonominya juga meningkat katanya gitu. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, berarti demand dan supply atau permintaan dan penawaran tenaga kerja juga meningkat gitu. Kata Adam Smith ya. Nah, kata Adam Smith masih belum selesai ya sampai sini. Kata Adam Smith masih bisa. Kalau misalnya demand dan supply tenaga kerjanya meningkat, dia bilang upah tenaga kerja itu bakal lebih besar daripada upah subsisten. Nah, upah subsisten ini upah minimum ya, upah minimum yang akan diperoleh tenaga kerja. Nah, berarti kan kalau upah tenaga kerjanya lebih besar daripada upah subsisten itu kan ibaratnya bakal nyampe ke kesejahteraan gitu. Mereka bakal kaya-kaya gitu. Oke. Nah, ini Adam Smith. Terus kita lanjut ke David Ricardo. Nah, David Ricardo ini sebenarnya setuju-setuju aja sama Adam Smith, tapi dia kayak ada satu pendapat baru gitu, satu pendapat tambahan dari si David Ricardo ini. Kalau kata David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang terlalu besar itu bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja, yang mana ini akan menyebabkan upah yang diterima masing-masing orang menurun. Nah, upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum, dan akibatnya perekonomian akan mengalami stagnasi. Maksudnya gimana? Ribet kan? Kalau lihat pengertiannya, oke. Kita lanjut, kita coba gambarin. Nah, kita awali dari pertumbuhan penduduk. Ini kata David Ricardo ya. Kata David Ricardo, kalau pertumbuhan penduduknya meningkat, tapi lahannya tetap gitu. Lahan tetap itu berarti kan sumber daya alamnya ini ya terbatas ya. Kita nggak bisa nambah lahan juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya pertumbuhan penduduk tetap, tapi pertumbuhan penduduk meningkat, tapi lahannya tetap, itu akan terjadi yang namanya diminishing return. Nah, teman-teman masih ingat nggak apa law of diminishing return? Ada yang ingat? Ada yang tahu apa itu law of diminishing return? Boleh di chat ataupun langsung unmute aja juga boleh. Adakah? Oke. Kalau nggak ada, aku jelasin ya. Kalau kan teman-teman masih ingat, law of diminishing return ini ada di bab teori produksi kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya apa? Law of diminishing return itu adalah penambahan salah satu input faktor produksi di mana input lain tetap yang menyebabkan hasil produksinya semakin berkurang.
Oke, kita bold, hasil produksinya semakin berkurang. Jadi tenaga kerjanya bertambah, tapi hasil produksinya mah berkurang gitu. Jadi misalnya tadinya tenaga kerjanya 5 gitu, bisa menghasilkan 100 gitu. Terus tenaga kerjanya 7, bisa menghasilkan 110. Terus tenaga kerjanya lagi berapa ya? 10, 7, 9, berarti harus 20. Terus tenaga kerjanya 110, tenaga kerjanya 10, itu cuma meningkatnya 100, 2, 1 misalnya. Yang tadi ini 10, atau misalnya tenaga kerjanya 11, 9, 10, 11 boleh deh. Nah, jadi ini 10, 10. Tapi yang kesini misalnya jangan 1 deh, dikit banget. Saya ini 3 deh, jadi cuma 3 gitu. Jadi penurunan gitu. Iya sih, ningkat jumlah produksinya, tapi kan penambahannya turun gitu. Padahal tadi harusnya kalau misalnya tambah ini 2, tambah 2 lagi, harusnya kan nambah 10, tapi ini malah nambahnya cuma 3. Nah, itu namanya law of diminishing return ya. Nah, jadi katanya si David Ricardo, itu nanti kalau udah mengalami law of diminishing return, itu tenaga kerja itu bakalan lebih dari permintaan tenaga kerja gitu. Jadi permintaannya berapa, tenaga kerjanya banyak banget gitu. Jadi maksudnya itu tuh apa ya? Misalnya tadi ya ini ya 5 tenaga kerja terus 100. Terus kalau misalnya kebanyakan, kan bayangin deh, kalau misalnya aku punya bahan baku 100. Nah, tadinya itu misalnya bahan baku 100 lagi deh. Nah, tadinya itu aku cuma punya tenaga kerja 2, tapi nggak maksimal gitu karena lama banget mereka ngerjain apa sih produksi bahan produksinya itu gitu. Terus udah deh aku tambahin jadi 4 gitu. Terus ya ini masih 100 sebenarnya, tapi makin efektif gitu. Tapi aku tambahin lagi nih misalnya jadi 10, 100 jadinya, tapi tetap 100 gitu. Yang nggak akan efektif, kenapa? Karena nanti mungkin ada pekerja yang gabut, terus pekerjaan yang lebih sedikit daripada yang lain, jadi nggak adil gitu, jadi nggak efektif gitu, jadi malah menumpuk gitu tenaga kerjanya tuh, tapi nggak maksimal gitu. Jadi kalau tenaga kerjanya kebanyakan kayak tadi, itu tingkat upah tuh pasti menurun. Ya gimana dong orang hasil produksinya tetap sama, tapi tenaga kerjanya banyak, mau bayar gimana gitu? Nggak mungkin bayar kayak di awal kan gitu, pasti makin bayarannya makin murah gitu. Ini ada yang mau nanya kah? Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, kalau tingkat upahnya menurun, jadi mereka tuh cuma nyampe tingkat upahnya tuh tingkat upah alamiah. Kan kalau yang jam 8. Ini kayaknya ada yang nggak di-mute ya. Nah, oke. Thank you. Nah, terus ini berarti ya kalau upahnya minimum, dia cuma dapat, malah ke next ya, salah. Sorry. Tingkat upahku singkat ya, jadi TU. Nah, alamiah, jadi cuma minimum gitu. Kan kalau yang tadi di Adam Smith itu dia bilang kalau tingkat upahnya itu nggak akan lebih dari minimum. Nah, kalau ini kebalikan, jadi tingkat upahnya itu bakal kurang dari yang minimum atau kayak ya udah pas-pasan aja minimum gitu. Nah, kalau tingkat upahnya minimum, mereka tuh bakalan ragu gitu loh buat memperbanyak keturunan. Ya gimana memperbanyak keturunan, orang bayar buat diri sendiri aja belum tentu bisa gitu kan. Ya apa? Maksudnya bayar buat diri sendiri aja pas-pasan, kalau nambah keturunan berarti kan nambah pengeluaran gitu kan. Nah, makanya di sini otomatis pertumbuhan penduduk itu bakalan konstan gitu. Karena mereka juga takut mau berbanyak keturunan. Di situ, kalau pertumbuhan penduduk konstan, balik lagi ke prinsip awal gitu. Dia kalau pertumbuhan penduduk konstan, ya berarti perekonomiannya juga bakal stagnan gitu. Karena ya kita nggak tahu bakalan butuh tenaga kerja berapa gitu kan ke depannya gitu. Tapi kalau pertumbuhan penduduk masih segitu-segitu aja, ya ekonomi juga bakal stagnan. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi yang prinsip Adam Smith ini itu udah benar, tapi harus diiringi dengan modal dan teknologi. Jadi sehingga nggak ada penumpukan tenaga kerja gitu.
Nah, oke. Sama juga David Ricardo juga harus ditambah modal sama teknologi gitu biar nanti lahannya juga bisa bisa dipergunakan dengan benar ya. Nah, kita lanjut ke Robert Malthus. Nah, kalau yang kata Robert Malthus ini, dia setuju sama David Ricardo. Dia cuma menambahkan doang kalau ya pertumbuhan penduduk yang banyak itu nanti bakalan mengakibatkan jumlah pangan itu jadi terbatas gitu. Nah, nanti jumlah pangannya itu nggak bisa mengimbangi jumlah penduduk yang bertambah. Jadi jumlah penduduknya itu bakal bertambah 2 kali lipat sesuai dengan deret ukur. Sedangkan jumlah pangan ya bertambah sesuai dengan deret hitung. Maksudnya gimana? Deret ukur itu 1 ukur 1, 2, 4. Kalau yang hitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bayangin ini jumlah penduduk. Nah, ini pangan. Oke. Jadi jumlah penduduknya itu naik 2 kali lipat, setiap ini 2, terus 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Sedangkan ya pangannya cuma 1 kali lipat gitu. Ya otomatis nanti bakal mengalami kekurangan pangan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut ke teori neoklasik ya. Bentar, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah aman-aman? Boleh. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Boleh. Oh, nggak ada. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke neoklasik aja. Malthus, pembangunan, bentar ya. Nah, kalau neoklasik ini, dia tuh mengukur pertumbuhan ekonomi stabil enggaknya itu berdasarkan tenaga kerja, modal, sama teknologi. Nah, di sini ada teori Harrod-Domar. Jadi sebenarnya ini kalian tinggal ingat-ingat aja yang merahnya. Oke, ingat yang aku bold ya. Sebenarnya ada di setiap slide itu ada aku bold. Nah, kalian harus ingat itu. Soalnya itu yang pentingnya. Jadi kalau kata Harrod-Domar, semakin tinggi tingkat investasi, maka pertumbuhan ekonominya semakin baik. Jadi maksudnya kan kalau misalnya orang makin investasi kan berarti modal si pengusaha itu tuh makin besar ya. Karena kan modalnya dari si investasi itu gitu. Makanya dia bilang kalau misalnya modalnya makin besar, ya orang makin mudah dong gitu. Mudah dalam menambah produksinya atau misalnya meningkatkan kualitas atau misalnya kayak pakai teknologi yang canggih gitu kan. Kalau modalnya besar kan itu nggak terhalang gitu. Makanya dia bilang semakin tinggi investasi semakin bagus juga pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi teori Harrod-Domar ini misalnya sebenarnya misah Harrod sama Domar gitu. Cuma karena mereka end up di kesimpulan yang sama, jadi disatuin aja teori Harrod-Domar gitu. Nah, ini kita ganti ke ke Robert Solow. Ini kalau nggak salah masih hidup tak Robert Solow, aku lupa. Nah, kalau kata Robert Solow itu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 3 faktor, yaitu modal, penduduk, sama teknologi. Jadi kalau misalnya ketiga faktor itu meningkat, maka hasil produksi juga akan meningkat. Ya, kita kasih gambaran. Misalnya ini ada tempat, aku nggak bisa gambar, cuma kalian bayangin aja nih tempat produksi baju, tapi masih lama gitu loh, kayak tempatnya tuh masih atau makanan deh mereka masih manual gitu. Berarti kan lama ya gitu proses produksinya gitu. Produksi makanan. Tapi manual. Gitu. Nah, terus ada peningkatan dari modal penduduk dan teknologi. Harus sama ya, mereka tuh sama-sama meningkat gitu. Mereka meningkat. Nah, berarti bisa memperbarui tempat produksinya. Jadi tempat produksinya itu lebih modern gitu. Jadi lebih efektif. Jadi tadinya manual udah pakai teknologi, jadi udah pakai alat gitu. Jadi lebih cepat kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah modern, ya otomatis bakal ada yang namanya penambahan output. Nggak mungkin dong tiba-tiba produsen meningkatkan
proses produksinya, teknologinya, tapi nggak ada penambahan output. Rugi dong gitu ya. Nah, karena ada penambahan output ini, ya kata Robert Solow berarti ya bakal terjadi pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kita sekarang lanjut ke ini nyebutnya gimana ya? Schumpeter ya. Kita sebutnya Schumpeter ya. Nah, kalau Schumpeter ini dia bilang pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari inovasi pengusaha ya. Jadi dia cuma lihat dari inovasi pengusaha aja. Jadi kayak semakin banyak inovasi dari para pengusaha itu, dia akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dampak dari inovasi tersebut itu banyak. Bukan cuma ke si pengusaha itu, tapi juga dia bisa berembet atau bisa menyebarkan dampak positifnya ke pengusaha atau sektor lain. Misalnya, kita ibaratin Gojek ya, Gojek. Nah, misalnya kalau kalau ojek itu bukan online gitu kan, mereka cakupannya itu cuma di daerah doang, gitu. Saya di daerah A doang gitu, si ojeknya tuh. Nah, tapi karena ada Gojek, dia jadi bisa ke beberapa daerah gitu. Nah, kalau dia pakai Gojek ke beberapa daerah, berarti kan Gojek ini butuh banyak banget tenaga kerja, gitu kan? Butuh di titik ini, di titik itu, di titik ini, tapi saling terhubung. Dan tenaga kerja di titik B itu bisa jalan-jalan ke titik A, bisa jalan-jalan ke titik C, gitu. Bisa nyari di mana aja lah, gitu. Nah, otomatis nanti juga ada banyak lowongan pekerjaan, gitu. Lahan pekerjaannya banyak, gitu. Jadi juga bisa mengurangi pengangguran ya. Terus bakal mengalami keuntungan gitu. Kalau misalnya kan semakin banyak permintaannya, nanti juga si Gojek ini bakal mengalami keuntungan yang besar. Dan kalau misalnya keuntungannya ini besar, dia tuh bakalan otomatis bisa menarik investor gitu. Karena melihat kayak, oh ini bisnisnya bagus nih, konsep bisnisnya ke depan itu bakal bagus, karena orang-orang sekarang udah meninggalkan ojek yang di daerah gitu, ojek yang nggak online gitu. Apa sih sebutannya, aku lupa. Pokoknya ojek pangkalan ya, meninggalkan ojek pangkalan gitu. Jadi investor, udahlah aku mau investasi di situ. Otomatis kalau investor mau investasi, modalnya juga makin besar dong. Oke. Nah, terus nggak cuma itu, bakal ada proses peniruan. Misalnya ya, aku lupa Gojek sama Grab itu duluan siapa, tapi ibaratnya gitu. Ibaratnya tuh udah ada Gojek gitu. Terus ya ditiru gitu sama Grab gitu, dibuat Grab. Jadi kan menambah lagi gitu, dia bakal berdampak ke pertumbuhan ekonominya makin tinggi, karena ternyata nggak cuma Gojek, ada Grab juga gitu. Terus sekarang kalau makanan ada Shopee Food juga gitu. Gitu ya. Jadi uangnya tuh nggak berasal dari Gojek doang, tapi udah dari perusahaan lain juga kayak gitu. Oke. Nah, ini kita ke pembangunan ekonomi. Ini agak panjang, pengertiannya cuma baca dulu. Nah, pembangunan ekonomi itu proses terencana dan berkelanjutan dalam jangka panjang, kita bold jangka panjangnya, yang bertujuan menaikkan GDP suatu negara yang lebih besar daripada kenaikan pertumbuhan penduduk yang disertai oleh perubahan dalam struktur sosial, seperti penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan. Kita bold lagi ini ya. Nah, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Terus juga ini menaikkan GDP suatu negara yang besar daripada kenaikan pertumbuhan penduduk yang disertai oleh perubahan dalam struktur sosial. Oke. Nah, maksudnya gini. Bedanya pembangunan sama pertumbuhan ekonomi, kalau secara singkatnya, kalau pertumbuhan ekonomi, dia tuh cuma ngelihat PDB realnya doang. Oke, jadi kalau pertumbuhan ekonomi, buat Eko, dia cuma lihat PDB real. Tapi kalau pembangunan ekonomi, pembangunan Eko, dia itu melihat gitu ya, melihat nilai PDB-nya juga gitu, dan juga dia melihat kesejahteraannya gitu.
Jadi nggak cuma asal-asal lihat, oh iya ini meningkat, enggak, tapi dilihat juga dari faktor-faktor kayak penurunan pengangguran gitu, kemiskinan yang menurun, terus tingkat pendidikan yang meningkat, terus kesehatan gitu. Jadi di pembangunan ini melihatnya lebih banyak gitu. Kenapa jangka panjang? Karena pembangunan ini nggak cuma kita lihat dari 1 tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, enggak, tapi bisa dari 10 tahun, 5 tahun gitu. Butuh jangka panjang buat melihat pembangunan ekonomi ini berhasil atau tidak gitu. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya. Nah, ini ada indikator pembangunan ekonomi yang moneter. Oke, jaringannya tadi keluar ya, jelek banget. Nah, tadi sampai mana ya? Aku juga lupa lagi. Kalian sampai mana ya tadi ngedenger aku putus-putusnya? Sampai indikator udah belum ya? Kenapa nggak bisa ya? Oke, bentar ya teman-teman. Sorry banget. Tadi sampai indikator Sampai indikator ya? Oke, sip. Indikator pembangunan. Yuk semangat yuk, jangan ngantuk yuk. Bentar lagi kok. Saya mau ikut UTBK. UTBK bentar lagi loh. Semangat ya. Yuk. Nah, ini ada indikator pembangunan ekonomi, itu ada yang moneter sama non-moneter. Jadi kalau moneter, dia itu ingatnya uang atau pendapatan. Ada pendapatan per kapita sama net economic welfare. Jadi kalau pendapatan per kapita, dia itu membedakan tingkat kemajuan antara negara maju dan berkembang, ya. Terus juga mengklasifikasikan negara itu ada. Jadi kayak orang yang berpenghasilan rendah sama yang menengah dan tinggi itu bakalan kelihatan di pendapatan per kapita. Tapi kelemahannya pendapatan per kapita ini belum menggambarkan kesejahteraan secara utuh dan juga belum menggambarkan distribusi pendapatan. Makanya di sini ada net economic welfare. Nah, jadi di net economic welfare ini atau kesejahteraan ekonomi yang bersih, ada koreksi positif ya, yang artinya itu memperhatikan waktu senggang. Maksudnya gimana? Jadi di sini tuh semakin banyak waktu senggangnya tuh mereka
berarti pembangunan ekonominya bagus nih. Kenapa? Jadi waktu senggang tuh bukan berarti gabut ya, bukan berarti rebahan atau pengangguran, bukan. Tapi di sini tuh mereka artinya udah punya income pasif. Income pasif itu dalam bentuk investasi ya. Ini aku terus sini bisa lah. Dalam bentuk investasi gitu. Jadi mereka ya mau tiduran, mau apa juga udah ada pendapatan gitu yang masuk gitu. Dan mulai muncul perekonomian sektor informal kayak influencer, content creator gitu. Itu mulai muncul dan itu mengartikan bahwa pembangunan ekonominya bagus gitu. Dan juga ada koreksi negatif. Jadi maksudnya koreksi negatif itu di mana negara itu udah bisa mengurangi polusi, kriminalitas, sama kemacetan kayak gitu. Nah, ini yang non-moneter, ini ada indikator sosial. Ini jadi acak-acakan, coba nanti PPT-nya udah nggak acak-acakan kok. Nggak tahu kenapa, di-save jadi kayak gini ya. Ada yang indikator sosial, sama ada physical quality of life index. Nah, ini dilihat dari harapan hidup konsum. Harapan hidup ini, tingkat harapan hidup. Jadi, kalau misalnya tingkat harapan hidupnya tinggi, berarti kan kesehatannya terjamin gitu. Kalau udah kesehatannya juga, tingkat kesehatannya terjamin meningkat, berarti fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, terus obat-obatan di negara itu tuh udah berkembang gitu. Udah cukup gitu. Udah cukup memenuhi buat para masyarakat. Terus ada juga konsumsi protein hewani per kapita. Maksudnya gimana kok konsumsi protein hewani bisa jadi indikator pembangunan gitu? Maksudnya kalau masyarakat mengonsumsi protein hewaninya tinggi, berarti kan diindikasikan bahwa masyarakat tuh pada mampu, karena protein hewani itu juga protein yang tinggi gitu, dan akan membuat kita tuh makin sehat gitu. Jadi di sini juga tetap balik lagi ke indikator kesehatan. Terus angka partisipasi sekolahnya juga tinggi, jadi kayak tingkat pendidikannya juga tinggi. Terus ada konsumsi energi per kapita, maksudnya kalau konsumsi energi per kapitanya tinggi, masyarakat itu berarti udah cukup energinya, gitu, memenuhi energinya. Berarti kalau misalnya energinya cukup, mereka tuh bakalan bekerja itu dengan efektif gitu. Jadi nanti bakalan menunjang pembangunan ekonomi ini juga jadi meningkat. Terus ada physical quality of life index gitu. Nah, ini ada tingkat harapan hidup juga, terus ada angka kematian bayi sama tingkat melek huruf. Kalau angka kematian bayinya berkurang gitu, sedikit gitu, menurun, berarti itu menandakan indikator pembangunan ekonominya itu baik gitu. Dan kalau tingkat melek hurufnya itu dia menurun gitu, jadi kayak dimaksudkan pendidikannya itu makin bagus gitu. Orang-orang makin bisa membaca, itu juga menjadi indikator pembangunan ekonomi. Nah, ini yang campuran, ini banyak banget, nggak sampai 4, ada banyak. Cuma kayaknya nggak akan ada di TBK, kalau mau nanti dibaca aja ya, karena kayaknya juga takutnya kelamaan gitu. Nah, ini ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini tuh, jadi gini, ini yang melengkungnya itu kurva Lorenz. Jadi semakin dia dekat ke si garis pemerataan, berarti artinya pemerataan pendapatan itu makin rata. Tapi kalau jauh banget dari garis pemerataan, ya berarti makin nggak rata. Nah, cara menghitungnya, ada nama juga koefisien gini, cara menghitungnya itu nanti bidang yang diarsir dibagi bidang BCD ini ya, BCD. Nanti ada latihan soalnya, kita kerjain bareng-bareng. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga ada pacuannya. Kalau nilai koefisiennya kurang dari 0,4, berarti tingkat ketimpangannya rendah ya. Berarti tadi dia makin dekat ke garis pemerataan. Kalau 0,4 sampai 0,5 dia sedang, kalau lebih dari 0,5 dia berarti tinggi. Nah, ini juga ini tinggal dibaca aja karena emang tok banget kayak gini apa materi, dan soalnya juga biasa kayak ada kayak gini aja gitu nanyanya. Enggak yang dianeh-anehin. Oke, sampai situ aja dulu. Apakah ada yang ditanya? Kalau enggak, kita lanjut ke soal. Ada yang ditanya, guys? Aku izin minum ya. Aman, oke. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Kita jawab bareng-bareng, oke? Nah, nomor 1. Berikut yang bukan termasuk tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dikemukakan oleh si Carl, yaitu rumah tangga. Apa guys? Ada yang bisa jawab? Di-unmute aja nggak apa-apa.
B. Iya, benar-benar terbuka ya. Jadi ingat aja kalau misalnya yang kalau itu ada tadi yang sendiri-sendiri, terus yang desa kota, ada yang kota, itu terus ada juga yang dunia ya tadi per negara itu. Diingat ya. Oke, udah bagus nih. Udah benar. Ke nomor 2. Nih, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yaitu sebesar, masih pada ingat nggak tadi rumusnya? Kalau nggak, aku back lagi nih ke slide yang rumus. Masih pada ingat kah? Jadi kalau masih pada ingat, kita hitung bareng-bareng ya. Aku tunggu dulu deh jawabannya. 2010. Nah. Ya. Dihitung ya guys, berapa hasilnya. Tadi rumusnya tingkat PDB tahun yang dicari dikurangi PDB sebelumnya dibagi PDB sebelumnya dikali 100 ya rumusnya. Coba hitung bareng, hitung dulu. Oke, ada yang mau jelasin atau enggak deh aku aja? Yuk, kita bareng-bareng aja deh. Kita hitung aja ya. Tadi rumusnya kan PDB tahun yang dicari. Itu apa ya? Aduh, ya ampun. Maaf ya. PDBT dikurangi PDBT kurangi 1 dikurangi PDBT kurangi 1 dikali 100 ya tadi rumusnya. Apa? C ya, benar C ya teman-teman, kita hitung bareng-bareng lagi. Nah, berarti kan yang dicarinya tuh yang 2010 ya. Berarti kan 1477, nolnya nanti aja ya. Dikurangi 1420 dibagi 1420. Ini kan berarti 57. Oke. Nah, ini tuh bakal koma gitu. 0,04 sekian gitu. Cuma karena dikali 100%, jadi kita dibulatin jadi 4% gitu ya. Kayak gitu, oke? Paham sampai sini? Apakah ada yang masih kurang dipahami? Oke, paham. Kita lanjut ya. Nah, ini nomor 3. Suatu proses kenaikan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu dinamakan. Yuk, apa jawabannya teman-teman? Ada yang tahu? D, oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, ya jawabannya benar ya, yang D, pertumbuhan ekonomi. Soalnya kalian harus ingat kalau misalnya pembangunan ekonomi itu dia bakal ngelihat kesejahteraan gitu. Pokoknya karena ini materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, jadi nggak mungkin ada yang ini, nggak mungkin ada yang ini, dan juga nggak mungkin ada yang ini. Ini kerjaan pertumbuhan sama pembangunan, kalau pembangunan itu ada kesejahteraan, kalau pertumbuhan ekonomi itu cuma PDB realnya doang. Oke. Ini nomor 4. Nah, ini. Tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu, sebenarnya mirip-mirip sama nomor 3. Ada yang tahu? Ya, tahu teman-teman jawabannya? D, A, terus apa lagi? D, B, oke. Oke, ini ada beda-beda ya. D, B, A. Oke. Sangat beragam ya. Teman-teman ingat ya, ini pertumbuhan ekonomi. Ampun. Nah,
Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi, oh ini yang merah sih ya. Sorry. Ini pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu nggak mungkin ngelihat kemakmuran negara, nggak mungkin ngelihat kesejahteraan rakyat. Dia cuma fix banget, cuma lihat angka gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu cuma lihat kuantitas gitu, nggak ngeliat kualitas. Kalau pembangunan ekonomi dia ngeliat kualitas. Jadi jawaban yang benar itu yang B ya, melihat kemajuan kondisi perekonomian. Sisanya salah karena yang C sama D itu pembangunan, kalau yang inflasi itu nggak ada ya. Oke, jawabannya B ya teman-teman. Nah kita lanjut. Nah ini. Oke, tadi ada yang tahu jawabannya. Tadi tuh rumusnya yang diarsir nih mana ya? Nah ini ya, yang diarsir dibagi bidang BCD. Nah, yang melengkung. Ada yang tahu teman-teman jawabannya? Aku kasih waktu buat ngitung 3 menit cukup kali ya, sampai 44 ya. Atau kelamaan 43 aja ya. Aku tunggu 2 menit. Okay. D, B, C ya. Jawab C. Kita tunggu yang lain aja dulu ya. Terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Oke, makasih Teza udah jawab. Nah, yang lain gimana? Udah ada yang dapat jawabannya? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Oke, udah 44, kita langsung bareng-bareng ya. Oke. Koefisien gini, itu rumusnya kan yang ini nih. Luas bidang yang ini. Ini. Berarti yang diarsir dibagi A, C, kok ini enggak ada ya? Berarti kita ini. Dibagi luas segitiga A, C, B, gitu ya. Nah, pertama-tama berarti kita harus tahu dulu yang diarsirnya itu berapa dan luas segitiga CB-nya berapa. Nah, untuk tahu yang diarsir, itu kalian harus mengurangi dari luas ACB. Ya, bentar, dikurangi. Bentar ya. Oh, salah. Oke, kita mulai dulu dari luas segitiga ya. Mulai dari luas segitiga yang di bawah kurva Lorenz. Oke.
Di bawah ini kurva Lorentz-nya. Kita hitung yang ini nih. Nah, yang kecil. Nah, ini ada segitiga kan? Nah, kita hitung luas ini nih. Kita hitung luas ini. Jadi, kalau nyari luas yang diarsir, itu nanti luas segitiga yang gede itu dikurangi yang ini. Yang di bawah kurva Lorentz. Yang ini, nah, itu ya. Kita cari dulu luas yang di bawah kurva Lorentz. Kan ini ada segitiga nih, yang kecil. Nah, itu kan luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini alasnya luasnya itu 20. 20. Tingginya 5. Nah, kelihatan kan? Berarti 20 dikali 5 dibagi 2. 100 bagi 2 berarti 50 ya. Nah, terus yang ini, terus ini, itu kita hitung lagi. Jadi emang agak panjang. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada soal kayak gini di UTBK, kayaknya mending skip dulu karena ini agak memakan waktu gitu. Nanti aja di akhir kalau masih ada waktu, kalian isi. Oke. Nah, ini luas trapesium 1, kita hitung dulu. Berarti kan ini itu alas dikali jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 ya. Nah, kita cari yang ke 1 dulu. Berarti alasnya itu 20, yang ini ya, 20. Oke. Terus sisi sejajarnya itu yang ini 1, yang ini 2. Tadi yang pertama itu 5 ditambah 15 dibagi 2. Oke. Jadi totalnya langsung aja ya, 20 kali 20 400 bagi 2 200 ya. Nah, yang ini 200. Oke. Nah, yang kedua di mana kita menghitung? Di sini aja. Nah, yang kedua luas trapesium 2 berarti yang ini ya. Nah, ini ya. Berarti ininya sama, alasnya 20. Ininya berarti ini 15 ditambah ini 30 ya. Nih, sejajarin tuh 30. Berarti 20 15 tambah 30 dibagi 2. Berarti ya langsung aja biar kita menghemat waktu 450. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga sama, diulang-ulang sampai sini ya. Ini yang ketiga. Berarti sama alasnya 20 dikali 30 ditambah ini 53 ya sejajarnya. Dari sini nih. Terus tambah 53 dibagi 2. Ini totalnya 830. Terus yang keempat, yang terakhir, 20 juga alasnya ini. Tambah 53. Oh, yang akhir ini tuh pasti nanti ditambah di yang selanjutnya. 53 ditambah yang ini. Berarti berapa? 100 ya. Dibagi 2. Berarti 1, 5, 30. Nah, kalian jumlahin ya. Dari jumlahin semuanya. Dari 50, dari yang 50, 200, 150, 830, 1530. Total itu jumlah 3060. Oke, itu yang pertama. Ini agak panjang. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, langsung aja nanya ya. Habis itu langkah keduanya, kita nyari luas segitiga yang besar. Oke? Luas segitiga yang besar. Segitiga berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 100, tingginya 100, ya berarti 100. 10.000 dibagi 2, 5.000. Oke. Nah, udah gitu. Belum beres ya. Kita harus cari luas antara garis diagonal dengan kurva Lorentz. Nah, itu tuh aku di manus ya. Luas area busur. Itu luas segitiga di bawah garis diagonal yang tadi
kita hitung yang 3060 itu. Oh, dikurangi luas area di bawah. Oh, luas segitiga besar dikurangi luas di bawah kurva. Untuk mencari si luas ininya yang diarsir ya. Berarti kalau gitu 5.000 dikurangi 3.060 sama dengan 1940. Oke. Nah, baru dapat ini, barulah kita nyari yang koefisien gininya, oke? Agak panjang memang ya. Nah, yang koefisien gininya tadi kan rumusnya yang diarsir dibagi segitiga di bawah diagonal. Oke, dibagi yang besar ya. Dibagi yang besar. Berarti tadi yang diarsirnya kita udah dapat 1940. Oke, malah ke sini. Yang diarsirnya kita dapat 1940 dibagi yang besarnya 5.000. Nah, itu hasilnya bakalan 0,38888. Jadi hasilnya adalah 0,38. Taza tadi benar ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Adakah yang mau ditanya? Sampai sini apakah paham? Oke. Nah, ini nanti kalau kan PPT-nya bakal di-share. Nah, ini cuma gambaran pertumbuhan sama pembangunan ekonomi aja biar lebih jelas, biar nggak ketuker-tuker. Karena biasanya di soal TBK juga nanti takutnya ketuker antara pertumbuhan sama pembangunan ekonomi. Oke. Sampai situ aja materi buat hari ini. Ada yang mau ditanyain? Halo. Oke, udah pada aman ya. Kalau udah pada aman, makasih teman-teman udah nyempetin di kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat teman-teman, jaga juga kesehatan. Dadah. Boleh live ya teman-teman.